Selamat malam teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang membangun manajemen relasional dalam bisnis retail. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Bonifacius Pindah Bagaskara, dan teman saya Puput Citrawati. Ya, langsung saja. Yang pertama, di poin yang pertama, pengertian manajemen hubungan pelanggan. Konsep retail tradisional memfokuskan perhatian pada menarik pelanggan untuk mengunjungi toko, melihat apa yang ditawarkan oleh retail. Toko retail menawarkan lewat katalog, brosur, serta membuka situs web. Untuk melengkapi tujuan tersebut, biasanya mereka menggunakan media massa dalam mempromosikan harga dan memerlukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Yang pertama, fokus CRM. Fokus CRM adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan serta mengembangkan pandangan pemasaran tradisional yang berfokus pada suatu hal, yaitu transaksi. Berarti pada loyalitas konsumen yang lebih berorientasi pada tujuan langka panjang dan sekaligus terkait dengan efektivitas biaya organisasi. CRM adalah proses cross fungsional yang bertujuan untuk mencapai dialog yang berkelanjutan dengan konsumen melalui pelayanan yang bersifat pribadi untuk memastikan keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan untuk meningkatkan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Prioritas penekanan utama yang ada pada CRM yang meliputi, yang pertama adalah mendapatkan konsumen yang tepat. Implementasi dari program-program CRM tidak diajukan untuk keseluruhan program toko retail, tetapi manajemen retail harus dapat mengidentifikasi pelanggan Pareto atau pelanggan yang memiliki kontribusi besar terhadap penjualan dan keberlangsungan usaha retail. Misalnya dengan pelanggan yang rutin melakukan pembelian, pelanggan yang membeli dapat jumlah nominal besar, membeli dalam jumlah nominal yang besar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menciptakan nilai untuk konsumen. Agar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan, maka manajemen toko retail perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Identifikasi dua hal tersebut akan membantu manajemen toko retail untuk menciptakan nilai pembeda yang superior kepada pelanggan potensial yang dimiliki oleh toko retail. Yang ketiga yaitu memberikan proses layanan terbaik. Manajemen toko retail harus melakukan penelitian untuk mengidentifikasi proses dan tahapan layanan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan standar layanan kepada pelanggan potensial melalui program CRM. Misalnya untuk pelanggan potensial disediakan antara antrian khusus kasir, kebijakan pengambilan barang dan pengiriman barang, diskon khusus, dan sebagainya. Yang keempat, memotivasi kinerja karyawan. Dari hasil penelitian Levy dan Bridge menyatakan bahwa 73% kepuasan dari pelanggan disebabkan oleh layanan diberikan karyawan toko dan 81%
Ketidakpuasan pelanggan juga disebabkan oleh layanan yang diberikan oleh karyawan toko. Selanjutnya, desain sistem CRM yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu orientasi pada konsumen. Desain CRM yang baik harus dapat menjawab, merespon masukan konsumen yang memberikan solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, pencatatan data penjualan. Pihak manajemen harus melakukan analisis data penjualan dari konsumen, misalnya jenis unit barang yang dibeli, nominal transaksi, cara pembayaran, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung implementasi dari strategi CRM, di mana toko ini dapat membantu proses pencatatan dan penjualan profil konsumen, serta untuk mengukur efektivitas kinerja dari implementasi strategi CRM. Yang keempat, manajemen peluang. Karakteristik terakhir dari desain CRM yang baik adalah mampu mengidentifikasi adanya peluang pembangunan di masa depan seperti tren pengembangan produk dan pola preferensi konsumen. Poin selanjutnya yaitu pemahaman kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan adalah tujuan dari CRM, lebih dari untuk membuat pelanggan mengulangi kedatangannya pada toko dan merasa puas dengan pengalaman berbelanja mereka akan membawa barang-barang yang mereka beli. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan CRM itu untuk membuat pelanggan merasa nyaman berbelanja di toko retail tersebut, atau bertujuan untuk membuat pelanggan tidak kabur dari toko retail tersebut. Ada 4 pendekatan untuk membangun kesetiaan pelanggan dan meningkatkan pelanggan menjadi lebih banyak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan program langganan belanja. Salah satu program loyalitas yang sering digunakan oleh toko retail Indonesia adalah melalui sistem keanggotaan, di mana konsumen yang tergabung dalam keanggotaan toko retail tertentu akan mendapatkan sejumlah manfaat pada saat belanja. Yang kedua, yaitu menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial. Memberikan pelayanan spesial atau khusus kepada pelanggan merupakan pendekatan di dalam mempertahankan kesetiaan pelanggan. Misalnya untuk membantu membawakan barang belanjaan pelanggan ke parkiran atau memasukkannya ke mobil. Yang kedua, dapat menukarkan barang yang sudah dibeli pelanggan dengan barang yang lain yang memiliki harga yang sama. Yang ketiga, menurut selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Manajemen retail harus mengidentifikasi keinginan dari pelanggan pada saat melakukan aktivitas belanja. Misalnya, pelanggan di restoran menginginkan makanan yang dihidangkan itu 30 menit sebelum dapat dihidangkan kurang dari 30 menit. Pemahaman akan keinginan pelanggan ini akan membantu manajemen usaha retail dalam menyusun strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengembangkan perasaan melalui komunikasi. Manajemen usaha retail dapat membangun ikatan emosi dengan pelanggan. Misalnya mengenal nama pelanggan, menyapa nama pelanggan jika pelanggan datang, memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses CRM. CRM adalah suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan.
Nah, yang ke-1 itu adalah mengumpulkan data pelanggan. Tahap pertama dari proses CRM adalah menciptakan gudang data atau data dasar pelanggan. Gudang data ini dikenal sebagai suatu gudang data pelanggan, mengandung data-data yang dikumpulkan perusahaan tentang pelanggannya dan menjadi dasar kegiatan CRM selanjutnya. Ini terbagi dari beberapa poin, yaitu basis data pelanggan, mengandung sebuah informasi. 1. Transaksi, sejarah lengkap tentang pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, kontak pelanggan, rekaman dari interaksi yang dilakukan pelanggan dengan pedagang. Yang ketiga, pilihan pelanggan, informasi tentang apa yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, ada informasi deskriptif data-data, demografi, dan psikografi yang menggambarkan tentang pelanggan. Yang kelima, tanggapan dari kegiatan pasar, analisis tentang transaksi dan data hubungan, menyediakan informasi tentang tanggapan pelanggan. Poin yang selanjutnya, informasi tentang identitas. Pendekatan yang dibuat oleh toko untuk mengatasi masalah ini adalah pertama dengan menanyakan informasi identitas, kedua menawarkan kartu belanja langganan, dan yang ketiga menghubungkan nomor rekening dan kartu kredit pihak ketiga. Nah, ini berisi tentang informasi identitas atau meminta kartu langganan belanja. Beberapa retail secara rendah hati mengumpulkan informasi yang cukup tentang pelanggan mereka melalui transaksi dengan informasi pribadi yang berasal dari catatan transaksi berdasarkan data kartu kredit atau nomor rekening. Yang kedua, dengan cara menganalisis data pelanggan dan identitas target pelanggan, yaitu menganalisis gudang data pelanggan dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu retail mengembangkan program untuk membangun kesetiaan dari pelanggan. Nah, yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar. Data analisis pelanggan biasanya difokuskan pada identifikasi segmen pasar kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan yang serupa, membeli barang serupa, dan mempunyai tanggapan serupa tentang beberapa cara dari kegiatan pasar. Selanjutnya, mengidentifikasi pelanggan terbaik, yaitu mengidentifikasi pelanggan terbaik dengan cara mengukur nilai waktu hidup atau customer lifetime value. Digunakan nilai setiap pelanggan LTV adalah masukan yang diharapkan dari pelanggan kepada laba retail melebihi dari seluruh hubungan pelanggan dengan retail. Selanjutnya, piramida pelanggan. Masing-masing segmen dapat digambarkan sebagai segmen platinum, segmen emas, segmen besi, dan segmen awal. Analisis kekinian, frekuensi, dan moneter. Analisis RFM digunakan oleh retail melalui katalog dan penjualan langsung. Merupakan skema segmentasi pelanggan menurut bagaimana pembelanjaan terbaru mereka buat. Cara yang ketiga, mengembangkan program CRM. Program retail yang digunakan sebagai media untuk mempertahankan pelanggan, mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi dan berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang pertama, mempertahankan pelanggan. Usaha secara aktif yang dilakukan oleh retail. Contohnya, manfaat kenyamanan diwujudkan dari kondisi bahwa konsumen secara rutin belajar dari pengalaman belanja mereka dengan mengingat lokasi produk pada pemajangan di supermarket. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari relasi jangka panjang yang terjalin sesuai dengan kinerja pelayanan inti yang diberikan oleh produsen, dalam hal ini adalah retail. Menurut Levy dan Wets 2004-348 dikemukakan pendapat, yaitu terdapat 4 pendekatan yang dilakukan retail untuk mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia, yaitu melalui program belanja secara perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalisasi, dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan buletin dan mengembangkan relasional secara personal melalui komunikasi. Pertama, penjelasan tentang program frekuensi belanja. Digunakan untuk membangun gudang data pelanggan dengan mengidentifikasi pelanggan dengan transaksi
dan untuk mendorong tabiat secara sering dan kesetiaan terhadap retail. Yang kedua, pelayanan pelanggan spesial. Perlakuan istimewa adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan terhadap konsumen, serta dilakukan lebih baik dibandingkan bukan konsumen reguler. Namun, tidak semua konsumen menyukai diperlakukan dengan cara yang sama. Diharapkan adanya konsumen yang fokus dan selektif untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Yang ketiga, personalisasi. Personalisasi menurut Metcalfe et al. Tahun 1992 adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana retail berinteraksi dengan konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Keempat, tentang komunikasi. Adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh retail dengan memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus. Cara yang ketiga yaitu mengembangkan program CRM. Program retail yang digunakan sebagai media untuk mempertahankan pelanggan, mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi dan berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang pertama, pertahankan pelanggan bisa dengan cara usaha secara aktif yang dilakukan oleh retail. Nah, contohnya itu manfaat kenyamanan diwujudkan dari kondisi bahwa konsumen secara rutin belajar dari sebuah pengalaman belanja dengan mengingat lokasi pada produk yang dipajang di supermarket. Yang kedua, bisa dengan cara manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari relasi jangka panjang yang terjalin sesuai dengan kinerja pelayanan inti yang diberikan oleh produsen. Nah, menurut Levy dan Weitz tahun 2004 dikemukakan pendapat yaitu terdapat 4 pendekatan yang dilakukan retail untuk mempertahankan pelanggan serta membuat pelanggan menjadi setia, yaitu melalui program belanja, perlakuan istimewa bagi pelanggan, personalisasi, dan membangun komunitas melalui pertukaran informasi dengan buletin dan mengembangkan relasional secara personal melalui komunikasi. Penjelasan yang pertama tentang program frekuensi belanja. Nah, ini digunakan untuk membangun gudang data pelanggan dengan mengidentifikasi pelanggan dengan transaksi dan untuk mendorong tabiat secara sering dan kesetiaan terhadap retail. Kedua, mengenai pelayanan pelanggan spesial. Perlakuan istimewa adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana perlakuan dan pelayanan terhadap konsumen serta dilakukan lebih baik dibandingkan bukan konsumen reguler. Namun dalam hal ini tidak semua konsumen menyukai perlakuan dengan cara yang sama. Diharapkan adanya konsumen yang fokus dan selektif untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ketiga, mengenai personalisasi. Menurut Metcalfe et al. 1992 adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana retail berinteraksi dengan konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Keempat, komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana retail memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus melalui media komunikasi langsung. Hal ini dikemukakan oleh Duncan dan Mariotti pada tahun 1998. Yang kedua, yaitu mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi. Di sini ada 4 faktor yang membatasi efektivitas program belanja. Yang pertama, barang-barang mahal. Kedua, sangat sulit untuk membenarkan program saat masalah timbul. Ketiga, belum jelas bahwa program belanja kita membuat konsumen semakin boros membeli barang kepada kita. Keempat, yaitu kesulitan mengatur program belanja kita dibanding penjual yang lain. Yang ketiga adalah berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Cara menghilangkan pendekatan pelanggan jenis ini bisa dilakukan dengan cara menawarkan pendekatan yang tidak menghabiskan banyak biaya
untuk memuaskan kebutuhan secara strata bawah. Cara selanjutnya, membebankan tagihan kepada pelanggan untuk pelayanan yang mereka salah gunakan. Yang keempat adalah mengimplementasikan program CRM. Penerapan CRM yang efektif membutuhkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan bagian fungsi yang berbeda dalam organisasi retail. Pada departemen MIS dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan membuat informasi yang relevan yang dapat dibaca oleh pegawai dalam menerapkan program garis depan, bagian pelayanan dan penjualan, mempunyai tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Operasional toko dan HRD manajemen dibutuhkan untuk memperkirakan, melatih, dan memotivasi pelanggan dengan menggunakan informasi pelanggan untuk mengembangkan pelayanan secara personal. Rahasia dan program CRR. Tingkatan di mana konsumen merasa bahwa rahasianya terganggu tergantung pada pertama, pengawasan mereka melebihi informasi pribadi ketika menarik perhatian konsumen dalam melakukan jual beli di pasar. Yang kedua, pengetahuan tentang kumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Selanjutnya, panitia perdagangan pusat mengembangkan sekumpulan prinsip-prinsip untuk praktik informasi yang cukup, yaitu pertama, perhatian dan kesadaran. Ini meliputi penyingkapan praktis informasi termasuk pernyataan informasi. Kedua, pemilihan atau persetujuan, termasuk pilihan out dan in, serta mengizinkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan keuntungan melalui informasi perdagangan. Ketiga, memasukkan atau partisipasi mengizinkan untuk penegasan ketetapan informasi oleh konsumen. Keempat, keutuhan atau keamanan, yaitu mengawasi pencurian sesuatu dan perusakan terhadap informasi pribadi. Kelima, pelaksanaan atau memperbaiki, berarti memberikan mekanisme untuk meyakinkan kerelaan tentang ikut serta suatu perusahaan. Nah, begitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.